warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri sebentar. Perkenalkan, nama saya adalah Andika Arya Perdana. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, kelas 5 semester I, kelas I semester 5. Baik, di sini saya akan membuat video bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dari Bapak Komarudin. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal saya, atau saya akan menjelaskan isi dari jurnal saya yang bertema adalah ruang lingkup pembelajaran PAI di sekolah. Nah, adapun materinya di sini ada 8 ya. Nah, pertama yaitu ada TP, tujuan pendidikan Islam. Nah, apa TP dari ruang lingkup pembelajaran PAI? Nah, yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bertakwa kepadanya dan agar selalu menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua ada namanya pendidik. Nah, pendidik itu bahasa sederhananya adalah orang yang mendidik. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah guru atau seorang yang dewasa yang memberikan informasi atau memberikan pemahaman atau memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa agar mereka paham apa yang telah mereka pelajari dan bisa mengamalkannya di kehidupan nyata, nah, atau di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada namanya peserta didik. Peserta didik itu adalah siswa, orang yang menuntut sebuah ilmu untuk bisa mengamalkannya di kehidupan hari atau di kehidupan selanjutnya, di masa depannya lah gitu. Jadi peserta didik ini adalah orang yang objek utama dari ruang lingkup pembelajaran PAI, karena tanpa adanya peserta didik maka ruang lingkupnya tidak akan pernah sempurna gitu. Yang selanjutnya ada namanya model-model pendidikan Islam. Yang pertama ada model yaitu pemrosesan. Pemrosesan itu adalah guru memberikan informasi. Nah, selanjutnya ditangkap oleh siswa. Siswa itu akan akan berpikir untuk kedepannya. Nah, apakah dia paham apa enggak itu urusannya dia ya. Itu namanya pemrosesan. Selanjutnya ada namanya sosial individu atau interaksi individu. Individu ini adalah guru memberikan pada siswa itu sesuai dengan kemampuannya sendiri, bukan dari guru. Nah, guru hanya sebagai penyalur saja. Selanjutnya ada interaksi sosial. Nah, model selanjutnya itu ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu seperti apa? Interaksi sosial itu adalah siswa bisa bersosial kepada teman-temannya lain atau di kalangan sekolah tersebut, agar dia menjadi orang yang tidak yang tidak introvert lah istilahnya, atau dia bisa bersosial. Oke, selanjutnya ada namanya pola pikir. Pola pikir siswa. Guru memberikan pemahaman agar mereka berpikir, agar bisa mereka berpola. Bagaimana memahami materi tersebut atau apa yang telah disampaikan oleh guru, dan dia bisa menjawabnya gitu. Nah, gitu. Itu model-modelnya. Selanjutnya ada namanya materi PAI. Nah, apa sih materi PAI? Itu adalah objek yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Bisa kita sumber PAI itu ada Al-Qur'an. Nah, di sana sumber dari pendidikan Islam itu ya Al-Qur'an. Nah, gitu. Jadi apa yang telah diajarkan oleh guru itu ya bersumber dari Al-Qur'an. Nah, selanjutnya ada namanya alat-alat pendidikan PAI, nah, atau pendidikan Islam. Apa sih alat itu? Alat itu adalah menjadi alat agar proses pembelajaran PAI itu lancar gitu, seperti menggunakan meja, kursi, papan tulis mungkin, atau alat-alat yang lain.
kalau di modern itu ada namanya HP atau komputer dan proyektor mungkin. Nah, agar proses pembelajaran itu lancar. Nah, selanjutnya ada namanya evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi juga salah satu dari ruang lingkup pembelajaran PAI, karena di evaluasi itu kita belajar bahwa hasil itu apakah dia bagus apa tidak. Jika dia bagus maka kita harus kembangkan kembali. Tapi jika evaluasinya itu jelek maka kita harus benahi agar nanti kedepannya itu dia mulus dan bagus. Selanjutnya ada namanya lingkungan sosial atau lingkungan pendidikan Islam. Ini yang terakhir dari materi ruang lingkup pembelajaran PAI. Nah, apa sih lingkungan tersebut dan kenapa harus ada? Nah, jawabannya adalah karena di sana adalah siswa itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jika lingkungannya itu jelek, maka ya pasti siswa itu pasti akan jelek, karena adaptasinya itu atau di tempatnya itu dia kurang baik. Nah, tapi jika sebaliknya di lingkungan sosialnya itu dia bagus dan baik, maka dipastikan adaptasi siswa itu bakal baik. Nah, gitu. Tadi adalah penjelasan dari materi PAI ya. Sekarang saya akan simpulkan apa sih kesimpulannya dari penjelasan saya tadi dari materi ruang lingkup pembelajaran PAI di sekolah. Nah, ya kesimpulannya itu ada sudah jelas, ada TP, tujuan pendidikan Islam, ada juga pendidik. Pendidik itu adalah orang yang mendidik. Nah, peserta didik yang harus ada di ruang lingkup pembelajaran PAI. Nah, orang yang belajar menuntut ilmu ya, peserta didik itu. Ada juga namanya model-model. Nah, model-model itu strategi guru agar bisa mengajar kepada siswa. Ada juga materi PAI, itu materi yang disampaikan oleh guru sumbernya dari Al-Quran. Ada juga alat-alat. Nah, alat-alat itu adalah agar guru itu bisa mengajar dengan baik dengan alat-alat tersebut. Nah, seperti contohnya tuh papan tulis, dipakai dipakai kapur atau spidol. Dia bisa menulis dan bisa siswa itu memahami. Nah, terus untuk siswa juga ada namanya kursi atau meja tuh, biar dia bisa belajar itu tenang dan tentram, gitu kan. Terus ada juga yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah harus dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir semester ya. Karena di evaluasi tersebut kita bisa simpulkan bahwa apakah pembelajaran semester ini baik atau tidak. Kalau tidak, kita benahi lagi yang kita bangkitkan lagi. Tapi kalau sudah benar dan sudah bagus, kita tingkatkan lagi dan kita pertahankan keberhasilan tersebut. Nah, yang terakhir ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan ini harus juga ada di ruang lingkup pembelajaran PAI dikarenakan ruang sosial itu sangat diharuskan karena di sana kita bisa beradaptasi dengan baik dan benar. Jika adaptasinya di lingkungan tersebut jelek, maka adaptasinya sudah jelas dia jelek. Tapi kalau dia adaptasinya bagus, maka sudah dipastikan bagus. Nah, hanya itu kesimpulannya, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.